Suara saya sudah terdengar, Pak? Sudah, Mas Faib? Baik. Pergi ke sungai memancing ikan, sambil menyelam takut tenggelam. Selamat pagi tamu undangan, izinkan saya memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Susilo selaku Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri Mustari beserta jajaran perangkatnya serta tamu undangan yang berbahagia. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari berkenalan. Ikan hiu, ikan teri, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Faib Dwialifkan, biasa dikenal Faib, mahasiswa informatika Universitas Hayamur Perbanas Surabaya sekaligus alumni SMA Negeri 1 Mojosari tahun 2021. Di sini, saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara SMES, yakni Seminar Alumni SMA Negeri 1 Mojosari yang harmoni. Sesuai dengan namanya, seminar yang harmonis. Semoga kita senantiasa diberikan keharmonisan dalam mengikuti acara ini. Baik, untuk mengawali acara, terdapat sambutan dari Ketua IKA Semansa Mozar, beliau adalah Bapak Susilo. Apakah Bapak sudah bergabung bersama kami? Ya, Baik, jika bisa sudah, bisa dilihat sudah muncul. sudah Pak. Mantap Oke. sekali. Baik, kepada Bapak Susilo, kami persilahkan. Oke. Eh, Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri Mojosari, dan kita melihat itu adik-adik yang juga bergabung di dalam kegiatan ini. Dan yang saya hormati para teman-teman alumni, ada Mas Lisno, Mas Faiz, Mbak Nasif, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sebuah sujud syukur kita ucapkan pada di antara kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini sangat luar biasa. Adik-adik bisa tepuk tangan bahwa hari ini sangat luar biasa kegiatan IKA, sehingga adik-adik bisa hadir semuanya. Dan sholawat serta salam, tak lupa kita sampai kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah merahmati kita semuanya, sehingga kita bisa berkarir. Dan terima kasih kembali lagi Bapak Ibu Guru yang tercinta, yang telah membimbing, membina kami, yang memberikan pendidikan karakter kepada kami, memberikan bekal kepada kami, sehingga kita bisa berkarir di segala sisi akademik. Alhamdulillah saya sendiri kebetulan bertugas di Universitas Negeri Jakarta. Salam kenal buat adik-adik semuanya. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu bahwa adik-adik yang di SMA Negeri Mojosari, jangan putus asa, tetap semangat, bahwa masa depan kalian ada di tangan kalian dengan bimbingan Bapak Ibu Guru SMA Negeri Mojosari tercinta, dengan keyakinan yang kuat, dengan kemauan yang keras, dengan perjuangan yang gigih, insya Allah apa yang adik-adik cita-citakan pasti akan tercapai. Karena kami semuanya IKA alumni yang sekarang masih merasa masih ada kepedulian, masih ada rasa ikatan, masih ada rasa emosional bahwa kita pernah dibesarkan, dididik, dibina di SMA Negeri Mojosari. Kita ingin memberikan sesuatu motivasi sebetulnya. Kita tidak bisa memberikan lebih, tapi kita bisa sharing pengalaman. Nanti dari penyampaian materi akan memberikan beberapa pesan untuk membuat adik-adik, terutama dari SMA Negeri Mojosari, tidak patah semangat. Siapapun kalian, ya, yang mempunyai komitmen yang tinggi, melaksanakan dengan konsisten dan menerima segala konsekuensinya, insya Allah adik-adik semuanya akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yaitu kompensasi. Apa kompensasinya? Apa yang Anda cita-citakan akan tercapai. Dan itu pengalaman kami dari Mas Lisno dan semua alumni yang mereka sukses, yang mereka sudah mendapatkan apa yang menjadi impian mereka,
hanya 4 modal K tadi. Ya, untuk itu dengan kegiatan ini harapan kami kita bisa memberikan sedikit tetesan motivasi buat adik-adik untuk semangat belajar menyelesaikan studi, dan harapan kami dari IKAS Alumni ada keterikatan kekeluargaan yang semakin kental, di mana kita sudah nantinya adik-adik juga akan lulus dan akan memberikan sebuah kontribusi terhadap SMA tercinta ini. Ya, saya secara pribadi saya bangga menjadi putra alumni SMA Negeri Mojosari dengan semangat komitmen yang telah kita bangun sehingga kita mendirikan IKA Alumni dengan tujuan memberikan motivasi kepada adik-adik biar tidak kendor dalam semangat belajar, terutama di era globalisasi ini. Masa depan Anda di tangan kalian. Mau jadi hitam putih, mau jadi tinggi rendah, sekarang di SMA ini di tangan kalian untuk menentukan masa depan kalian. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru tercinta dan adik-adik SMA Negeri Mojosari serta para teman-teman IKA alumni yang kami banggakan. Sedikit kontribusi akan membuat sesuatu yang lebih besar untuk SMA Negeri Mojosari. Bravo SMA Negeri Mojosari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih atas sambutannya Bapak Susilo selaku Ketua IKAS Samosir. Baik, adik-adik dan juga tamu undangan, hari ini kita berkumpul dalam forum yang penuh inspirasi dan inovasi untuk membahas topik yang sangat relevan dengan masa depan bumi kita. Pertumbuhan industri energi terbarukan atau renewable energy menjadi salah satu aspek kunci dalam upaya menjaga keseimbangan ekologi dan memitigasi perubahan iklim. Dalam seminar ini, kita akan membahas beberapa poin kunci, termasuk peluang dan tantangan dalam mengembangkan karir di industri energi terbarukan, perkembangan terkini dalam teknologi energi terbarukan, serta peran kita sebagai individu dalam mendukung peralihan menuju energi besi. Dan tentunya hal tersebut akan disampaikan oleh tamu spesial kita yang akan menjadi narasumber kita pada acara seminar kali ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Nasih Aminullah. Beliau merupakan Lead Project Engineer PT Rekayasa Industri, Business Development Manager Osaka Gas Singapura, Senior Business Development Manager Baiwa Efek, dan saat ini beliau menjadi CEO Founder PT Abirama Principa Indonesia. Wah, dilihat dari pengalaman beliau, sepertinya seminar kali ini akan sangat seru nih, karena materi yang disampaikan sudah pasti sangat relevan dengan pengalaman beliau. Oke, sebelum ke materi, kita sapa dulu nih. Apakah Pak Nasi sudah bergabung bersama kami? Halo Pak Nasi, apa kabar? Sudah, halo. Suara saya terdengar kah? Sudah terdengar Pak. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, mungkin dari wajah teman-teman semua dan tamu undangan mungkin tidak sabar nih dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Nasi. Oke, sebelum itu, untuk adik-adik SMA yang menyaksikan seminar ini dan tamu undangan diperkenankan memberikan pertanyaan apabila ada hal yang perlu didiskusikan saat akhir materi nanti. Baik, kepada Pak Muhammad Nasi Aminullah, kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman, adik-adik semua, dan juga para senior saya, Pak Wisno dan Profesor. Ya, dan ini saya bisa share screen kah sekarang? Boleh Pak. Oke ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nasih. Saya alumni SMA Mojosari angkatan 2004 ya. Saya masuk tahun 2001. Kemudian ini bentar ada agak problem. Ini udah kelihatan kah? Sudah Pak, sudah. Sudah kelihatan. Oke, saya coba share presentasi saya supaya lebih enak. Udah kelihatan kah presentasinya? Sudah Pak. Oke. Ya, di sini saya akan sedikit membahas tentang perjalanan karir saya sebelumnya dan bagaimana kita semua bisa mengejar karir di renewable energy. Jadi sebelumnya nama saya Nasih, kira-kira saya sudah bekerja lebih dari 12 tahun di sektor energi.
Kemudian kalau dari akademik saya dulu lulusan dari Teknik Kelautan ITS, angkatan 2004, lulus tahun 2008. Kemudian saya melanjutkan S2 sebagai MBA atau Magister Manajemen di Sekolah Bisnis Prasetya Mulia. Kalau sekarang saya bekerja di beberapa perusahaan sekaligus yang menjadi holding bisnis kita. Salah satunya perusahaan saya sendiri, PT Abhirama Principa Indonesia, yang bergerak di energi surya dan juga sebagai consulting, dan kita juga punya investment company yang kita dirikan di Dubai, dan kita juga punya energy equipment solution, saya sebagai komisaris, dan satu lagi menjadi direktur bisnis dari perusahaan logistik bernama Samudra Tangguh Abadi. Ini perjalanan karir saya sejak lulus dari kuliah, mulai dari oil and gas industry. Saya bekerja di Jakarta di salah satu BUMN konstruksi untuk offshore oil and gas, bekerja di laut ya untuk membangun kilang minyak dan fasilitas lainnya. Kemudian saya melanjutkan di tahun 2012, saya pindah ke Amerika untuk kerja di Sovec di Houston office selama kurang lebih 4 tahunan. Kembali ke Indonesia di tahun 2015. Kemudian sempat bekerja sebagai marketing dan project engineer. Selanjutnya di tahun 2017 saya pindah ke perusahaan investment dan energi Jepang bernama Osaka Gas selama 4 tahun, dan kemudian saya melanjutkan menjadi country representative atau senior manager untuk salah satu perusahaan renewable energy dari Jerman bernama BayWa. Dan setelah itu saya mendirikan perusahaan saya sendiri, PT Abhirama Principa Indonesia, dan selanjutnya perusahaan tersebut berkembang menjadi beberapa holding company. Ini total di mana saya sempat bekerja keluar ya. Oke, saya sempat bekerja di Houston, kemudian di Norway untuk Hook LNG office, sempat di Cina, di Yantai, kemudian di Korea, di Hyundai Ulsan ya, di Ulsan untuk Hyundai, kemudian di Malaysia, dan terakhir di Osaka Gas Jepang. Ini adalah struktur perusahaan saya saat ini. Jadi PT Abhirama Principa Indonesia adalah perusahaan saya sebagai holding company, dan kita punya investment arm di Dubai bernama BAFA Global. Kita punya beberapa subsidiary seperti Pijat Indidaya untuk konsultan oil and gas, Horizon Energy untuk heavy equipment, Genset Solution, kemudian kita punya power system bernama RV, kita punya energi terbarukan atau solar PV kontraktor bernama Cakrawala Integral, dan kita punya logistik company di Samudra Tangguh Abadi, dan barusan kita membeli satu lagi perusahaan konsultan di Malaysia yang bernama Z Engineering. Yang bisa kita kerjakan antara lain energi terbarukan, angin, surya, kemudian sistem energi matahari yang terapung, sistem transmisi listrik, kemudian konsultan di oil and gas, dan kita konstruksi untuk energi surya rumahan, kita menyewakan genset, diesel, dan kita juga melakukan investasi dan aset manajemen. In total proyek-proyek yang sudah kita lakukan hampir di Indonesia, seluruh Indonesia, kita udah di 66 lokasi, dan kita udah kira-kira yang sudah kita kerjakan kira-kira 500 megawatt. Dan kita adalah salah satunya untuk skala rumahan, kita adalah kontraktor energi surya nomor 1 ya di Indonesia, karena kita udah punya lebih dari 1.000 rumah yang kita install under kita. Secara internasional, perusahaan kita sudah mengerjakan lebih dari 10 negara, di Caledonia, di Filipina, Thailand, kemudian di Sakhalin, Rusia, Kongo, Oman, dan lain sebagainya. Ini salah satu proyek yang sudah kita kerjakan, dekat ya di Malang, di Karangkates. Kita melakukan desain untuk membangkit tenaga surya yang terapung, kapasitasnya 100 megawatt. Ini satu lagi proyek yang kita kerjakan di Madura,
Jadi kita suatu pulau yang nggak ada listrik sama sekali, kita berikan dengan energi surya dan baterai sehingga mereka mendapatkan listrik selama 24 jam in total. Jadi kalau di tahun kemarin dari PLN punya 6 proyek tenaga surya yang selesai di tahun kemarin, dan kesemuanya 6 proyek adalah proyek dari kita yang kerjakan. Dan ini menyediakan energi bersih dan meningkatkan ekonomi dari warga lokal di pulau-pulau terpencil di Madura. Dan karena kesuksesan dari proyek ini, kita baru saja award untuk proyek yang jauh lebih besar. Jadi kita mengerjakan di 48 lokasi yang terpencil. Kita akan menyediakan solar PV atau pembangkit listrik tenaga surya di 48 lokasi, jadi tenaga surya dan baterai. Jadi selama 20 tahun ke depan, kita bisa menikmati energi yang dihasilkan oleh matahari tanpa bahan bakar dan tanpa polusi. Jadi totalnya kira-kira 60 megawatt di 48 lokasi dengan baterai 144 megawatt hour. Kantor kita ada di Jakarta Selatan, di daerah Blok M, dan kita juga punya satu lagi kantor di area Gading Serpong. Itulah sekilas tentang apa yang saya kerjakan saat ini dan bagaimana bisa kita mulai dan berkembang saat ini. Ya salah satunya karena saya dulu pernah sekolah di sekolah yang sangat bagus, ya, yaitu sekolah kita. Jadi saya dulu masuk di tahun 2001. Saya sendiri asli dari Trawas. Waktu itu Trawas belum banyak kafenya seperti sekarang, masih sepi, listrik juga masih kecil, sering mati lampu dan sebagainya. Saya tumbuh dan kembang di desa, dan alhamdulillah waktu itu di tahun 2001 saat saya lulus SMP, dan SMP yang nggak bagus-bagus amat juga, saya bisa masuk di SMA Mojosari yang saat itu menjadi nomor 1 ya di kabupaten. Dan waktu itu saya masuk menjadi top paling bawah, ya. Jadi saya masuk, teman-teman saya danemnya di atas 48, 42 waktu itu. Saya dulu paling bawah, hampir nggak masuk. Tapi alhamdulillah saya masuk kelas dan bisa mendapatkan pelajaran hidup yang sangat baik dari SMA 1 Mojosari. Kemudian saya juga berkesempatan ikut berorganisasi dan mendalami bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan aktif di beberapa organisasi. Saya dulu aktif di Paskib, di di OSIS dan sebagainya, dan gue juga dulu sempat menjadi juara Paskib ya ke Mojokerto, dan di OSIS teladan nomor 3 ya ke Mojokerto. Tapi yang menjadi sangat berkesan pada saya adalah waktu itu saya saat kelas 3 saya orang tua saya kebetulan dalam keadaan ekonomi yang sangat-sangat tidak baik, ya. Jadi meskipun waktu itu saya menjadi waktu itu ranking 1 paralel, ya, di 1 seangkat seluruh kelas, ya. Tapi waktu itu saya nggak ngambil PMDK karena waktu itu saya tahu secara ekonomi saya nggak akan bisa kuliah lagi. Tapi apa yang terjadi luar biasa, di guru-guru waktu itu sangat-sangat mendukung saya. Jadi saya dulu dipanggil itu satu oleh Bu Endang, Bu Yayu, dan guru BK, dan saya dikasih kayak pencerahan yang sayang banget lah kalau kamu nggak melanjutkan sekolah di kampus yang bagus. Dan yang luar biasa lagi, saya dulu carikan beasiswa. Jadi saya mendapatkan beasiswa untuk bisa masuk di perguruan tinggi negeri dan mendapatkan biaya untuk sekedar tesnya. Jadi tesnya dulu itu bayar berapa ya? 250.000 itu tuh dapat, dan kemudian segala biaya masuk ditanggung ketika saya bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Akhirnya waktu itu saya memilih untuk masuk ke ITS dengan pilihan jurusan yang juga dipilihkan oleh guru saya waktu itu, Bu Yayu, pilihkan jurusannya. Kamu ambil teknik kelautan aja karena kedepannya oil and gas industry apalagi yang di laut akan booming. Dengan pilihan itu saya akhirnya memilih jurusan tersebut, dan alhamdulillah dengan berbagai macam kesulitan karena waktu itu cara biaya dan segala macam sangat terbatas, sehingga waktu itu saya juga harus bekerja menjadi guru les dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah bisa lulus dengan baik di
ITS. Nah, kemudian kita setelah di ITS kerja besar minyak kemudian sekarang kita mulai masuk di tema apa sih kesempatan yang kedepannya. Kalau dulu zaman saya masih sekolah, yang menjadi top of the mind adalah perusahaan minyak. Dulu orang ingin kerja di perusahaan minyak, di perusahaan tambang dan lain sebagainya. Tapi saat ini semua sudah berubah karena sudah mulai meningkatnya kesadaran tentang kita harus menyelamatkan bumi ini dari perubahan iklim. Dan semua sudah menjadi sebuah kesepakatan internasional bahwa kita harus menjaga, sama-sama menjaga negeri ini. Jangan sampai temperatur bumi itu naik di atas 2% di tahun 2060. Jadi semua berbondong-bondong untuk masuk, sehingga bisnis renewable energy ini mulai booming. Itulah salah satu keputusan saya untuk pindah sektor dari sektor oil and gas yang membesarkan saya pindah ke sektor renewable energy. Dan in total, kalau kita membicarakan green job atau apa namanya energi hijau, jadi banyak sekali pekerjaan yang mensupport environmental sustainability atau bisa mensupport energi hijau. Jadi in total bahwa akan ada 69 gigawatt new energy yang akan dibangun di Indonesia, dan itu adalah kesempatan yang sangat besar. Dan itu bisa membuka lapangan kerja menjadi hampir 1.700.000 untuk peluang kerja di energi hijau. Jadi adalah sektor yang sangat menjanjikan. Jadi dan secara benefit dan sebagainya, saya juga sedikit merasakan bahwa di dunia renewable energy secara benefit nggak kalah dengan perusahaan oil and gas dan lain sebagainya. Jadi adalah sebuah sektor yang layak untuk kita kita bidik ya, untuk sebagai salah satu peluang karir kita di masa depan. Banyak skenario untuk beberapa kenaikan energi bisa mencapai, kalau di Indonesia ya bisa hampir, untuk dunia bisa 60 juta, 90 juta lapangan pekerjaan khusus untuk renewable energy. Kalau di Indonesia sendiri ya, banyak sektor-sektor dan beberapa total pekerjaan yang bisa yang akan terbuka dalam antara di tahun 2030, jadi 10 tahun ke depan, pas kira-kira ketika teman-teman SMA mungkin sekarang kelas 1, kelas 2, aku dan kuliah 4-5 tahun lagi 2008, dan saat lulus peluang pekerjaan yang terbuka untuk misalnya sektor hidro atau sektor pembangkit listrik tenaga air ada 445.000 lapangan kerja yang akan terbuka. Kemudian di sisi yang saya tekuni sekarang di solar PV ada 826.000 lapangan terbuka yang akan terbuka, dan ini adalah peluang yang harus kita amankan dengan mempersiapkan diri secara baik. Untuk sektor geothermal hampir 100.000 atau tenaga panas bumi, untuk tenaga angin, dan kemudian renewable yang lain, yang total hampir. Dan sementara itu untuk sektor yang lain seperti pertambangan dan lain justru akan berkurang. Jadi dari sini kita sudah punya gambaran bahwa masa depan kita ada di renewable energy. Dan disitulah kita bisa mengarahkan dan memproyeksikan karir kita ke depannya arah ke arah mana. Nah, ini beberapa contoh pekerjaan-pekerjaan yang sesuai untuk menjadi di pekerjaan hijau seperti retail, sales representatif. Jadi nggak hanya IPA dan IPS, juga sangat-sangat banyak pekerjaan yang bisa terbuka. Nggak hanya teknis ya, karena sebuah sistem atau sebuah company dan sebagainya terdiri dari banyak part, dari bagian keuangan atau teman-teman yang sekarang mendalami accounting, akuntansi, mendalami finance, public speaking, manajemen IT dan lain sebagainya semuanya. Tapi yang jelas kita bisa punya arah yang tepat, di manakah kita bisa mengarahkan sektor yang kira-kira akan booming. Dan ketika kita sudah memilih sektor yang benar, ke depannya kita enak untuk pindah-pindah, karena sektor ini sektor yang tumbuh. Kalau kita bekerja di sektor yang sedang turun atau mati, kita akan sulit, karena di sana pertumbuhannya udah nggak ada. Jadi kita harus aim ke pertumbuhan yang sedang
Bumi. Nah, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri ya, terutama ketika masih SMA. SMA adalah waktu yang sangat tepat karena di situ adalah di mana keputusan hidup yang besar akan kita ambil ya. Jadi kita ada beberapa keputusan hidup yang besar yang kita ambil seperti di mana kita akan berkuliah, siapa kita akan menikah dan sebagainya. Salah satunya adalah di fase saat lulus SMA adalah teman-teman di saat yang paling menentukan dalam hidup, bagaimana kedepannya kehidupan kita akan dibentuk. Jadi apa aja yang harus bisa kita siapkan ya secara sederhana. Oke, nomor satu, kalau kita dalam hal pendidikan, yang paling penting adalah kita harus punya nilai yang bagus. Jadi nggak ada excuse ya, jadi nggak ada excuse. Kemudian kita harus punya kemampuan bahasa yang bagus. Bahasa Inggris adalah keharusan, dan kalau bisa kita melengkapi diri dengan bahasa-bahasa yang lain. Kemudian kita harus percaya diri, kemudian kita harus punya attitude yang baik, jangan pernah banyak excuse atau banyak alasan, dan kita harus memanage uang dengan baik, keep improve, dan in detail akan saya bahas satu persatu secara singkat. Untuk yang pertama ya, kenapa nilai harus punya nilai yang bagus? Karena nilai akademik yang bagus adalah representasi dari kualitas kita. Satu-satunya ukuran yang bisa dilihat orang adalah nilai kita. Kalau nilai kita aja udah jelek, berarti secara komitmen kita nggak ada. Jadi ibaratnya apapun itu, dimanapun itu, whether SMA ataupun kuliah atau dimanapun, kita harus punya nilai yang bagus. Karena kenapa? Karena dengan nilai yang bagus itu akan membuka banyak peluang. Kalau teman-teman di SMA nilainya bagus, bisa ikut seleksi penyaringan tanpa tes. Kemudian ketika kuliah nilainya bagus, cum laude dan lain sebagainya, teman-teman bisa apply di banyak perusahaan yang syaratnya bagus dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu-satunya kunci yang harus kita lakukan di awal. Nilai harus bagus karena itu adalah wujud dari komitmen kita untuk menjalankan amanah kita dari orang tua, dan itu adalah dari perwujudan kita dari nilai yang bagus. Karena yang nilai bagus saja belum tentu sukses, apalagi yang nilainya tidak bagus. Jadi itu adalah sebuah saringan awal terhadap kita ke depan. Kemudian kenapa harus bisa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jadi teman-teman bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Alhamdulillahnya saya dulu waktu di SMA sempat ikut pesantren yang mewajibkan tiap hari itu berbahasa Inggris. Jadi alhamdulillah ke depannya saya punya kemampuan itu dan bisa berkompetisi. Tapi kalau zaman sekarang bahasa Inggris tidak cukup. Bahasa Inggris saja tidak cukup. Salah satu bahasa yang mungkin bisa dikejar adalah bahasa Cina. Karena semua ekonomi dan semuanya jalan di Cina. Atau kalau teman-teman ingin punya cewek Rusia, ya bisa belajar bahasa Rusia karena di sana imbalance ya. Jadi being polyglot atau menguasai banyak bahasa membuka banyak peluang hidup. Nggak hanya masalah tentang akademis, pekerjaan, atau juga masalah pribadi. Kemudian selanjutnya percaya diri ya. Saya dulu kita sempat minder kan waktu saya dari kampung ke sekolah di SMA, nilai saya paling bawah di antara teman-teman yang lain yang masuk. Cara pergaulan juga dulu banyak dari teman nggak banyak, jadi waktu saya masuk SMA Sari teman saya satu SMP cuma satu ya masuk situ, yang lain nggak ada, jadi harus benar-benar mulai dari awal. Ketika kuliah pun sama, saya satu-satunya dari SMA Sari yang masuk ke jurusan itu. Kita harus tetap confident dan kita, karena kalau kita belum apa-apa, tidak percaya diri, kita udah kalah satu langkah. Jadi yang penting ya, kita harus confident, we are strong, we are smart, and everything. Satu lagi adalah attitude, karena kalau kita punya attitude yang bagus, kita nggak akan bisa maju ke depannya dan kita nggak akan bisa dipercaya orang. Apalagi ketika berbisnis ya, kalau kita berbisnis semua orang melihat dari attitude kita, apakah kita bisa dipercaya atau enggak, apakah kita bisa memegang komitmen atau enggak, apakah kita sopan, ramah dan sebagainya, apakah kita humble ataukah sombong, itu dilihat dari situ.
Dan ketika orang melihat kita punya attitude tidak baik, maka semua opportunity akan hilang dari kita. Terakhir, salah satunya lagi ya, no excuse, jadi banyak alasan. Ya, karena saya nggak punya uang, karena saya dari ini, karena saya dari ini. Jadi itulah menghalangi kita dari kesuksesan sebenarnya. Jadi apa yang menghalangi kita sebenarnya adalah cerita-cerita yang kita karang sendiri atau excuse-excuse kita sendiri. Selanjutnya ini mungkin ya ke depannya teman-teman jangan boros kuliah. Jadi kita harus invest, karena dengan invest kita bisa punya banyak peluang di masa depannya. Kemudian satu lagi yang penting menurut saya adalah terus memperbaiki diri, adalah saat kita memperbaiki diri hanya mungkin 1% tiap hari, dalam 1 tahun kita akan naik menjadi 37 kali lipat. Sementara ketika kita hanya berkurang 1% lebih jelek, kita bisa jauh lebih buruk ya di dalam 1 tahun ke depan. Jadi meskipun benar-benar kecil, setiap hari belajar apapun itu bisa meningkatkan value kita ya ke depan. Kemudian satu lagi, kalau ada attitude buruk atau kebiasaan buruk, harus kita perbaiki pelan-pelan. Yang semula nggak suka olahraga bisa olahraga, yang semula suka belajar bisa mulai belajar. Karena itu akan membuat perubahan kita. Oke, yang terakhir saya encourage ya teman-teman untuk mengejar pendidikan lebih tinggi. Pendidikan akan memberikan 94% ya, dan menjadikan kehidupan yang baik. Jadi apa yang bisa memutus kita dari rantai kemiskinan, dari kondisi kita yang sekarang adalah pendidikan yang baik. Jadi kalau teman-teman masih di sini, saya boleh apapun itu terus belajar dan mengejar pendidikan yang lebih tinggi, karena itu akan mengubah. Oke, terakhir ya, expand network, punya hobi-hobi yang baik juga bisa membantu kita di karir kita ke depan. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan. Sebelum itu saya ingin menyapa nih dari adik-adik SMA Mojosari. Halo, adik-adik SMA Mojosari. Nah, sepertinya teman-teman ini mendengarkan arahan beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Nas ini. Kalau begitu, pasti adik-adik ini sudah mempersiapkan pertanyaan nih, atau ada hal yang ingin didiskusikan. Nanti pasti dapat ini ya, nilai tambahan dari gurunya. Coba bertanya teman-teman. Teman-teman sepertinya masih malu-malu ini, Pak. Teman-teman tadi memperhatikan materi yang disampaikan, apa kurang paham nih dengan bahasa Inggris yang telah disampaikan oleh Pak Nasi tadi ya? Kira-kira gimana teman-teman? Baik Mas, Iya ini masih malu-malu ini anak-anak ini. Oke, saya awali kalau adik-adik masih malu-malu ya. Saya awali bertanya sama Mas Nasih ini. Ya, junior yang luar biasa. Kita bangga sebagai warga alumni Semansa Mozart. Banyak di antara kita yang sudah berkiprah berkarir di bidangnya masing-masing, baik di Angkatan Darat, Polri, di kementerian, di universitas, bahkan di banyak lagi yang sukses di bidang swasta. Nah, Mas Nasih, apakah sekarang ini sudah diproduksi untuk perumahan itu? Seperti contohnya ya, tahu saya lagi mengembangkan lapangan pickleball dan butuh kayaknya itu lebih hemat itu daripada saya harus listrik gitu. Boleh itu dicobakan di lapangan saya di Wonokoyo itu. Nah, seberapa sampai sekarang ini kira-kira ini untuk kebutuhan rumah tangga di rumah tangga itu kira-kira sudah bisa nggak dipasarkan? Kalau memang dipasarkan nanti pilot projectnya di Mojosari aja lah.
SMA Negeri Mojosari nah buat Pak Ibu. Bisa Ya, Pak, ntar kita CSR ke sana, kita pasangin. oke siap. Nah, gitu. Adik-adik itu yang kira-kira mau ngajukin ke CSR, segera didata tuh. Ah, ini Iya, sumbangannya sangat siap Pak. konkret ini. Iya, jadi kalau untuk perumahan, alhamdulillah kita sekarang ya seperti saya tadi sampaikan, kalau di Indonesia, kalau untuk yang masang perumahan itu adalah perusahaan kita. Jadi kita udah masang lebih dari 1.000 rumah. Jadi kita udah punya partner dengan developer dan sebagainya. Jadi kita udah masang cukup banyak. Nah, kemudian biasanya kalau untuk savingnya, kalau dengan kapasitas 3 kilowatt, 3 kW gitu kita bisa saving listriknya tagihannya bisa berkurang 500.000 sebulan biasanya. Oke. Sampai berapa itu Kira-kira. kalau pemasangannya itu, Mas? Pemasangannya bisa tergantung dari listrik yang dipasang oleh PLN. Misal kalau dia pasangnya 3.000 ya maksimal pasangnya 3.000, kalau 5.000 ya 5.000, kalau 8.000 ya 8.000 gitu. Oke, terima kasih informasinya. Silakan adik-adik, kesempatan ini jangan dilupakan. Tanya semuanya sih nggak apa-apa. Di luar Iya, betul konten Pak. juga boleh. Tanya pengalamannya itu. Nah, Kenapa ini nggak Pak mau ini. kuliah dulu? Silakan itu Nah, ada ini itu. ada yang Silakan bertanya. monggo. Silakan, Dik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febiana Regina Artaki. Saya izin Salam bertanya, kenal. Bapak. Iya. Jadi untuk energi terbarukan di Indonesia, bagaimana Indonesia bisa meratakan semua listrik dengan energi tersebut, sedangkan ilmu dalam energi tersebut itu masih tergolong baru untuk di Indonesia. Lalu, apa saja nilai-nilai dalam mapel untuk saya kan MIPA, nilai apa aja yang dibutuhkan dalam memasuki job tersebut. Lalu Bapak, nilai-nilai yang dibicarakan Bapak tadi, apakah hanya nilai yang MIPA saja atau IPS juga bisa masuk ke job terbarukan tersebut? Sama presentasi keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan energi terbarukan tersebut itu bagaimana? Oke. Terima kasih, Bapak. Oke. Wah, Terima sulit kasih. sekali Adik. pertanyaan. Iya, satu pertanyaan menjalur kemana-mana Keren. ini, Pak. Kapok, ayo. Silakan Pak Nasu, Iya. jawab pertanyaan dari ya. Saya senang sekali, sangat cerdas, kritis ya. Oke. Jadi ibaratnya kayak gini. Jadi kalau di Indonesia terutama ya, jadi penetrasi energi terbarukan di Indonesia itu kita di bawah 3% untuk sekarang. Untuk yang solar PV ya, untuk yang solar PV. Sementara di negara-negara lain, even negara kayak ya, Vietnam aja udah lebih dari 40%. Dan in total sebenarnya targetnya adalah di Indonesia itu kita di tahun 2025 23% dari energi yang diproduksi adalah energi terbarukan. Tapi kenyataannya sampai sekarang kita hanya bisa mencapai 11%. 11 atau 12%. Dan target itu baru aja minggu kemarin dirubah, direvisi menjadi 15%. Nah, itu adalah tantangannya. Karena tantangannya sangat kompleks ya. Karena sekarang kondisi listrik kita juga oversupply. Kita punya terlalu banyak pembangkit listrik batu bara dan lain sebagainya. Nah, challenge-nya gimana caranya untuk bisa meratakan listrik. Karena kalau sekarang elektrifikasi atau daerah-daerah yang udah dilistriki oleh PLN atau negara itu udah hampir 100%. Tapi yang menjadi masalah seperti yang kita kemarin pasang di Madura dan sebagainya, pembangkit listriknya adalah pembangkit listrik dengan genset yang memakai solar. Dan karena pulau kecil, solarnya harus dikirim pakai perahu atau sebagainya. Dan ketika ada badai atau apa sebagainya, jadi mereka nggak punya listrik. Nah, tapi ketika kita ganti dengan tenaga matahari dan baterai, kan nggak perlu bahan bakar ya dia ya. Jadi kan kita taruh dan udah bisa memproduksi listrik. Dan mereka bisa mendapatkan listrik selama 24 jam. Tantangan-tantangan terutama ada tantangan logistik ya, di mana kita bisa ngirim ke tengah hutan. Salah satu proyek kita harus ngirim pakai helikopter dan lain sebagainya. Dan itu karena Indonesia sangat luas ya, sangat luas, ya, sangat besar. Jadi tantangan terbesarnya di situ.
Kemudian kedua ada masalah tantangan terbesar masalah uang. Investasi yang diperlukan sangat besar. Negara kita juga punya kebutuhan yang lain. Dari situlah kita bisa bagaimana berpikir kreatif. Jadi salah satunya kayak dari kita membuka holding company di Middle East di Dubai sehingga kita bisa mendapatkan akses ke investor langsung dari sana sehingga kita bisa membangun proyek-proyek kita di Indonesia secara langsung dengan menggunakan dana dari investor luar. Jadi karena kita memang kondisinya seperti itu, jadi kalau kita sering dikritisi jangan utang gimana lagi nggak punya duit ya kan? Ya situlah. Tapi tetap ya utang adalah utang yang produktif, utang yang menghasilkan dan utang yang untuk investasi bukan untuk kebutuhan konsumtif. Itu yang dari kita. Kalau secara keilmuan dan segala macam, alhamdulillah sebenarnya kita nggak kalah-kalah banget. Kita nggak kalah-kalah banget dan banyak perguruan tinggi kita. Semenjak saya sekedar ilustrasi. Ketika saya masuk ke ITS di tahun 2004, di rektoratnya itu udah ada mobil tenaga surya. Di tahun 2004 waktu itu, mereka udah bisa bikin. Dan itu 20 tahun lalu, dan sekarang itu jauh lebih advance. Saat saya semester 7 atau 8 saat mau kuliah, mau lulus, saya dulu punya teman dekat yang dari jurusan teknik kimia yang udah melakukan riset tenaga surya dengan menggunakan kulit buah-buahan. Jadi dulu riset-riset kayak gitu sudah ada di tahun 2008, 2009 dan semuanya itu udah berkembang dengan pesat. Kalau untuk nilai, kalau saya bisa bilang nggak usah pilih-pilih, harus semuanya bagus. Whatever live TV ataupun apapun yang diberikan tantangan ya kita harus mengerjakannya dengan baik. Tapi kalau kan kita bisa bicarakan secara teknis dan sebagainya. Kalau of course kalau kita bicara teknis ya matematika, fisika itu yang paling baik ya, terutama tentang kelistrikan itu harus benar-benar excellence. Tapi kan karir di sini kan renewable seperti saya sekarang, saya nggak hanya ngurusi teknis, tapi kan secara komersial juga. Jadi kan kita harus punya basic accounting dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga berkomunikasi dengan orang, gitu. Kita harus punya bahasa yang bagus. Jadi sebisa mungkin excel in any subject. Nah, itu kira-kira seperti itu jawabannya. Kalau kurang puas bisa japri saya. Oke, Pak. Berarti sebenarnya kita itu peluangnya besar banget nih, Pak ya, untuk mengimplementasikan energi terbarukan di Indonesia. Namun ada beberapa kendala seperti halnya itu pembiayaan dan juga tantangan logistik tersendiri, gitu ya, Pak ya. Siap. Nah, terus jadi untuk, dari dua itu kan akhirnya kita kembangkan ya tadi ya. Kalau tantangan logistik ya kita mendirikan perusahaan logistik sendiri akhirnya yang bisa untuk memangkas atau melakukan efisiensi dari biaya logistik tersebut. Oke. Terus untuk nilai sendiri buat adik-adik tadi, nilai kalau bisa semuanya bagus gitu. Dari sisi hard skill dan juga soft skill itu memang perlu banget nih. Karena kita nggak tahu ya ke depannya mau jadi apa, tentunya semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Oke, gimana adik yang bertanya tadi? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Apakah ada lagi nih pertanyaannya? Untuk pertanyaan tadi mungkin sudah terjawab. Apakah boleh saya bertanya lagi untuk bagaimana Indonesia menghadapi ekonomi di itu tersebut? Kira-kira berapa dana yang harus digelontorkan Indonesia dalam menghadapi ekonomi hijau tersebut dan kapan Indonesia bisa melaksanakan ekonomi energi efisien tersebut kira-kira Pak? Tahunnya saja. Jadi jadi presiden ini Pak, calon-calon presiden. Oh iya. Kalau bicara dana investasi ya, yang kita melakukan berapa gigawatt dari yang harus kita keluarkan sebenarnya hampir berapa kali lipat dari biaya tahunan dari yang bisa dikeluarkan dari kita. Makanya kita perlu melakukan kerjasama. Seperti kemarin ya kita ada funding kira-kira berapa ya untuk
JETP itu kira-kira 20 billion ya, 22 billion US dollars untuk mengganti apa namanya pembangkit listrik kotor yang batu bara menjadi yang terbarukan. Kalau biaya investasinya, berarti kita lihat di presentasi saya tadi saya bilang kira-kira dari total yang harus diinstal sebesar 66 gigawatt, bisa kita kalikan ya, kalau 66 gigawatt dikalikan dengan biaya konstruksi per megawattnya, nanti saya hitungkan. In total bisa ya, 56 Cukup krusial ini gigawatt. pertanyaannya, Pak, sampai Iya, biaya. Pak. Calon Menteri SDM 60 gigawatt. Iya. Iya, 70 gigawatt. 70 gigawatt per wattnya solar PV adalah 8 sen, 10 sen dikalikan 100. Almost 70 sampai 60 billion ya kira-kira dalam 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Dan billion US dollar ya. 70 billion US dollar. Almost. Itu hanya untuk pembangkitnya ya. Belum infrastruktur pendukungnya. Kan listrik juga perlu transmisi dan sebagainya. Itu apa namanya anggaran. Kalau APBN kita kan kira-kira 2000 triliun setahun. Kita harus alokasikan secara bertahap kira-kira 20 triliun, 10%, 20%. Nah, tapi kan kebutuhan kita juga banyak ya. Jadi kita harus kerjasama dengan investor asing ya, untuk bisa mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Kira-kira kayak gitu. Itu rough ya, very rough, very rough. Harusnya kalau biaya investment dan sebagainya itu ada di rencana penyediaan tenaga listrik tahunan yang dirilis oleh PLN tiap tahun. Ya, mereka punya rencana 10 tahun ke depan kira-kira akan apa aja yang pembangkit apa aja yang akan dibangun dan lain sebagainya, dan udah ada anggaran di situ. Saya kurang saya nggak hafal. Iya, Pak. Oke, Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin masih terpental ini, Pak, teman-teman dari SMA Mojosari, Pak. Nah, sambil menunggu kembalinya nih, saya izin bertanya nih, Pak. Saya sebenarnya speechless ini, Pak, dengan pengalaman Bapak yang nomaden ya, istilahnya berpindah-pindah gitu. Dan perpindahan itu tidak hanya di wilayah lokal, melainkan sudah internasional gitu, Pak. Saya ingin tahu ini, Pak, motivasi apa yang membuat Bapak Nasi ini gigih gitu untuk mencari pengalaman sebanyak itu dan mendalami bidang energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin bisa jadi motivasi bagi saya yang semester 5 OTW mau ke 6 mau lulus ini, Pak. Kalau istilahnya kalau dulu kan saya bilang bicaranya ya bonek aja sih. Iya, dan waktu itu Dekat ya, Pak. memang ya terutama sih kayak dulu pindah-pindah sebenarnya kan dari tuntutan pekerjaan sih. Bukan kita yang pingin ke sana gitu. Jadi kan memang saya ditugaskan waktu itu. Juga ada project waktu itu dan memerlukan desain, dan kebetulan alhamdulillah saya yang dipercaya ya. Saya harus ke sana untuk untuk mengerjakan project-project tersebut. Tapi alhamdulillahnya ya karena kita udah tertempa ya dari kecil udah merantau. Saya udah SMA udah ngekos, udah pesantren, sekolah kuliah juga jauh dari keluarga, kerja juga merantau, jadi alhamdulillah udah tahan banting. Dan istilahnya sama seperti lagi ya, be confident aja. Ternyata di luar itu orang juga nggak lebih pinter dari kita juga. In reality, jadi mereka cuma lebih jago bahasa Inggris dari kita, kan bahasanya satu kan. Kita lebih jago dari mereka, kita bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Kromo Inggil, Kromo Alus, Moko. Kalau dihitung udah berapa bahasa yang bisa kita kita kuasai kalau dibandingkan dengan orang Inggris hanya bisa bahasa Inggris gitu kan. Jarang mereka bisa bahasa Perancis, bahasa atau polyglot yang lain. Dan kita udah punya modal yang jauh lebih kuat sebenarnya dibandingkan mereka. Tinggal PD-nya aja sih. Berarti kuncinya harus bodoh nekat banget ini, Pak ya. Iya. Terus tahan banting juga ya. Oke, mungkin dari saya itu saja. Dari Bapak Ibu dan juga tamu undangan lainnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.
Mas Fakih, Fakih ini. Halo. Oh ya, Mas Vicky mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke Pak, sebenarnya tadi nggak mau nanya tapi ngasih tepuk tangan. Ya cuma mau ngasih apresiasi aja kepada Mas Masih. Semoga bisa menjadi penyemangat buat ya kita semua lah Pak. Entah itu yang di bawahnya juniornya ataupun di atasnya seniornya. Ya yakin aja bahwa kalau melihat dari perjalanan Mas Masih, yang penting ada kerja keras. Ya insya Allah Punten Mas, hilang kita sinyal. semua bisa mencapai apa yang Iya, Bu. kita ciptakan. Gitu aja sih. Amin. Matur Ini masih matur ada nuwun. kesempatan buat bertanya lagi. Iya. Boleh, Iya, masih terima boleh? kasih Mas Vicky. Masih boleh, Bu. Dipersilakan, Bu. Oke. Masih boleh, Bu. Dipersilakan. Sebelumnya terima kasih Mas Vicky atas Senior saya begitu Mas. Sering ketemu. Kapan-kapan ketemu lagi Mas Masih. Iya Mas, mampir mampir Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Perkenal dulu, nama saya Muhammad Fajar Kurniawan dari kelas 11 IPA 1. Saya mau tanya, mengingat tantangan ekonomi yang ditimbulkan oleh transisi menuju pekerjaan ramah lingkungan atau green job, strategi apa yang dapat diadopsi untuk menarik investor swasta dan menciptakan ekosistem keuangan yang kuat yang mendukung pertumbuhan energi berkelanjutan di Indonesia? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan depan. Ini luar biasa, Pak. Mas investor itu, Pak. Enggak, saya cukup emis ya, cukup emis terhadap teman-teman ini di usia yang sangat sedemikian muda, tapi wawasannya sangat luar biasa. Saya dulu nggak mikir seperti itu lah, jadi jauh. Ya, terima kasih, Dik. Fajar ya, Dik, Fajar ya. Gini aja Mas, aku minta tolong nggak tadi yang nanya-nanya nomor HP-nya dikasih ke saya kasih surprise ya, GoPay lah atau apapun itu lumayan ya. Baik Pak. Oke, ya terima kasih. Jadi gimana caranya ya untuk menarik investor itu yang kita lakukan hampir setiap saat ya. Jadi saya nggak bisa pakai Zoom. Jadi yang paling perlu dilakukan untuk menarik investor adalah bagaimana kita membuat proyek atau fasilitas tersebut visible atau layak. Layak secara apa? Layak secara teknis, layak secara komersial, kemudian layak secara sosial, tidak mengganggu alam, tidak merusak alam, tidak mengganggu kehidupan sosial warganya, dan itu diperlukan studi yang sangat komprehensif. Jadi saat kita akan mendevelop proyek seperti kemarin kita mau mendevelop pembangkit listrik terapung yang ada di Waduk di Karangkates, Malang ya, kita melakukan studinya dari awal secara lengkap ya, dan kita cek secara teknis ya, secara komersial, desainnya, kapasitasnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah dari situlah
investor akan mempelajari proyek kita, dan kalau kita oke, mereka bisa menanamkan modalnya. Dan biasanya saat kita mengerjakan proyek, rasio antara modal dan investasi itu kalau untuk proyek terbarukan antara 20% modal kita sendiri dan 80% adalah modal dari pinjaman dana atau investor. Kira-kira kayak gitu. Dan triknya ada apa? Kita harus benar-benar create project yang bagus dan yang benar-benar visible. Dan kalau untuk secara berkelanjutan, rencana strategisnya juga harus dipersiapkan. Jadi 10 tahun ke depan kita harus bisa memprediksi pertumbuhan permintaannya seperti apa dan energinya juga seperti apa. Nah, itu juga perlu studi yang komprehensif. Makanya kalau dari teman-teman lebih baik jangan istilahnya terlalu terbutakan. Misalnya aku anak IPA ya belajar IPA aja gitu, jangan. Jadi lebih baik kita punya tim model pengembangan yang fleksibel dan tetap belajar yang lain untuk membuka wawasan. Aku masuk ke Telegram bikin di subscribe channel. Kira-kira kayak gitu, Mas Fajar. Ya, bagaimana rekan Fajar? Halo, rekan Fajar, apakah masih bergabung? Katanya ini suaranya hilang, Mbak, kendalanya ini, Pak. Iya, ya. Ya. Mungkin baiknya offline lebih enak. Iya, benar, Pak. Baik, untuk rekan Fajar, apakah sudah cukup menjawab? Ini masih kendala ini. Buat adik-adik SMA yang lainnya, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh nih, saya minta satu anak lagi nih untuk bertanya. Mungkin masih terkendala ini, Pak. Mungkin jika tidak ada, mengingat waktunya ini sempit ya, Pak, ya, karena hari Jumat gitu. Saya berterima kasih kepada Pak Nasi selaku narasumber pada hari ini. Saya izin menyampaikan kesimpulan nih buat teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian. Kita menggabungkan semua prinsip yang telah dibahas sebelumnya, yakni membentuk panduan komprehensif dalam mencapai kesuksesan dan pengembangan diri. Yang pertama, jadi kita harus mengupayakan mendapatkan nilai yang tinggi karena penyampaian akademis yang baik membuka peluang lebih luas dalam karir dan pengembangan diri. Kemudian kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa asing dan bidik kemampuan multibahasa atau polyglot karena kemampuan berkomunikasi lintas budaya menjadi kunci dalam dunia yang semakin terhubung. Dan dilanjutkan dengan menanamkan keyakinan dalam diri nih. Kepercayaan diri adalah fondasi kesuksesan dan keyakinan yang kuat akan membantu mengatasi rintangan dan mencapai tujuan. Baik, dengan mengikuti panduan ini, teman-teman bisa membentuk fondasi yang kokoh untuk mencapai kesuksesan dan perkembangan pribadi. Mari kita berkomitmen untuk terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya Mawasai Dulalikan selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata, baik sengaja maupun tidak dalam membantu acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lisno, kemudian Pak Susilo selaku Ketua IKAS Hasan Mauzar, dan Pak Nasir selaku narasumber yang luar biasa, dan Bapak Ibu serta tamu undangan semuanya. Burung Tiara, Burung Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Nasi, Pak Silo, Pak Freddy, Pak Alfa, Pak Wahyu, Pak Ayu, Bu Ayu, Bu Siti Wulandari. Terima kasih banyak kehadirannya, Pak Fakih, Bu Maya, Bu Maya, terima kasih atas bantuannya. Mas Lisno, sedikit Mas Lisno.
Saya mungkin rekam saya selesai dulu Pak ya. Makasih Bu. Oke.